Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini dengan mengharap rahmat dari Allah kita dalam diskusi kebangsaan. Jadi kita rutin namanya kita diskusi kebangsaan dalam kebangsaan dengan backdrop yang tetap. Wah, ini sekaligus menunjukkan bahwa kita pendukung Prabowo Subianto tanpa Gibran. Kalau ada yang tanya, biar lagi yang menjawab kenapa tanpa Gibran. Hari ini kita berdiskusi seputar reformasi Polri. Sebetulnya dalam talk saya tulis harapan sepertinya ada jalan buntu. Tapi sepertinya ada sabotase sehingga diberi judul apa sabotase? Polisi pelindung rakyat. Reformasi Polri, pengayom rakyat atau pelindung oligarki. Kayaknya lebih nampol yang ini, oke lah ya. Setuju aja deh. Nah, kita hadirkan mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Bugresono, kemudian pengamat politik Sofyan Said, orang Malang, nggak pernah beruntung Malang terus dia. Dan pemret kita Supati yang apa? Aku mau bilang jelek nggak enak, bos gue yang ganteng lah gitu ya. Satu lagi dalam perjalanan tadi kita kotak sudah masuk ke Jalan Saharjo, kita minta dia belok ke Mitsubishi ya. Dr. Selamat Ginting, pengamat militer dan dosen komunikasi politik. Saya kira bicara soal reformasi ini bukan cuma kita yang ngomong, tapi sudah hampir jadi nyanyian semua orang Indonesia yang berakal waras dengan segala macam pernak-perniknya ya. Bahkan kalau kita, saya nggak tahu, tadi saya ngobrol sama Jenderal Ugro sebentar tadi di sini, ada potongan video pendek Kapolri LSP Listio Sigit Prabowo yang mengatakan sehebat apapun tim itu, siapapun di situ, kalau kami nggak boleh reformasi mau apa? Langsung disama-sama Sudirman saya juga begitu, justru terbalik. You have problem kan begitu ya. Tapi kalau memang Sigit bicara dalam konteks seperti itu, memang buat kita ini tunjuk arogansi ya, tunjuk arogansi. Lu mau apa, gue nggak mau gitu loh. Nah ini kalau betul begitu lagi, maka buat saya ini berarti tamparan buat Prabowo Subianto. Karena ketika 17 September silam, Prabowo menunjuk koleganya Jenderal Ugro, Komjen Dovili untuk menjadi penasihat khusus bidang reformasi Polri dan juga dikatakan segera membentuk. Pada hari yang sama, Sigit juga membentuk tim reformasi. Pada hari yang sama, ada 52 orang terdiri dari Jenderal Bintang 3, 21 dan beberapa kombes. Publik menilai bahwa langkah Listio Sigit ini menunjukkan resistensi, seperti juga ucapan yang semakin eksplisit. Saya ingin panjang lebar, saya sebetulnya memberikan beberapa arahan boleh nggak arahan? Keren banget sih. Arahannya kepada misalnya kita berharap Jenderal Ugro akan bicara perspektif dari dalam, mengungkap kultur sistem komando permainan kekuasaan di tubuh Polri. Kemudian mengupas bagaimana reformasi justru dibajak oleh kepentingan elit. Yang ketiga, kita minta Pak Ugro bersedia bicara soal pandangan tentang model ideal Polri yang profesional dan merdeka dari intervensi politik. Meski demikian, kalau beliau punya hal-hal lain yang mau disampaikan baik sebagai tambahan atau substitusi sama sekali, tentu nggak bakal kita tangkap kan. Boleh kan ya? Boleh banget. Ini harapan kita panitia, beliau akan dicatat itu. Tapi kalau Jenderal Ugro punya pertimbangan ada hal-hal yang disampaikan, kita persilakan. Kemudian Dr. Sofyan Said, pengamat politik, kita berharap dia bicara dari perspektif ideologis dan struktural posisi Polri dalam desain kekuasaan negara pasca reformasi. Kemudian membaca pola hubungan Polri dengan eksekutif dan dinamika politik nasional ini seru sekali. Kita bisa mundur beberapa pilpres ya. Jadi
belum 2 pekan silam Jenderal saya ngobrol sama polisi aktif, dia tanya sama saya, Bang, reformasi Polri kemana arahnya? Saya bilang, kalau yang polisi dan yang aku. Emang kenapa? Buat kita kalau reformasi itu mengganti Kapolri nggak masalah. Tapi yang kita ogah, yang kita takut apabila kita jadi di bawah departemen kan, kementerian kan. Lalu dia bilang gini, jadi di kalangan kami bang, para jenderal itu bilang nggak mungkin lah Prabowo begitu, kata satu jenderal ini. Kenapa? Dia kan masa dia lupa jasa kita kemarin 2024. Masa dia lupa jasa kita kemarin? Tapi tanpa diduga ada jenderalnya bahkan iya kita berjasa kemarin 2024, tapi 30 kita injek-injek dia. Nah ini gambaran kegelisahan di kalangan internal. Tapi saya kira nanti jenderal lebih akurat ya. Kemudian kita juga Dr. Sofyan saya bicara soal gagasan strategis untuk menata ulang fungsi dan peran Polri agar berpihak pada kepentingan rakyat pada kekuasaan. Sambil menunggu Dr. Selamat Ginting, saya persilakan Jenderal Ugro untuk memulainya. Kita mungkin pertama-tama 15-20 menit maksimal kali ya. 30. Jangan, nanti baru yang mulai. Sejam Pak Guru sejam. 15 lah kalau gitu lah, sama tetangga boleh ya. Khusus untuk calon 15 Kapolri kita sejam. minta dulu buat Pemprov kita untuk memberikan pengantar diskusi. Monggo. Ini nggak keluar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Eki. Yang saya hormati Bapak Presino, Pemimpin Purnawirawan. Yang saya hormati Bapak Sofyan Said sebagai pengamat kebijakan publik. Hari ini kita hadir dalam dialog kebangsaan dengan tema reformasi Polri, pengayom rakyat atau pelindung oligarki. Sesungguhnya bicara tentang reformasi Polri itu sudah menjadi keniscayaan dan ini menjadi kebutuhan. Kenapa? Akhir Agustus kemarin kita menyaksikan gerakan di mana di sana kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan polisi, dan tanpa demonstrasi pun image polisi masih dinilai buruk. Di media sosial kalau kita saksikan, kesialan polisi itu menjadi bahan pertawaan. Misalnya polisi lalu lintas yang dilawan oleh emak-emak dan lain sebagainya. Dari situ mencerminkan bahwa polisi sangat buruk di mata masyarakat. Nah, makanya reformasi itu dibutuhkan. Komjen Irjen ya. Siapa? Beliau. Irjen Polisi Dr. Inspektur Suprapto ya. Kabar Reskrim pernah melontarkan gagasan mencontoh Georgia. Presiden Georgia pada tahun 2005 itu memecat 50% polisi yang korup. Ya. Polisi, memecat polisi. Mereka itu rata-rata adalah polisi yang korup. 50%. Kemudian pada tataran berikutnya menaikkan 1.500% gaji mereka. 1.500%. 1.500% gaji mereka. Itu terjadi pada tahun 2005. Sesungguhnya ide Bapak ini adalah kalimat lain untuk mengatakan bahwa polisi perlu revolusi dan potong organisasi. Caranya adalah memecat polisi-polisi yang korup. Kemarin Gabriel mengatakan berapa persen sih
polisi kita yang buruk 30%, 50%. Kalau jumlahnya segitu, ya mereka harus dipecat. Diganti rekrutmen baru yang jujur, yang fair, yang bagus, terus kemudian sistem yang akuntabel dan lain sebagainya. Nah, maknanya adalah kita benar-benar mengubah wajah Polri dengan cara membuang yang buruk dan mempertahankan yang baik. Kalau misalnya polisi kita itu ada 30% yang buruk, yang kotor, ya 30% itu mestinya dipangkas dengan cara pensiun dini misalnya dan lain sebagainya, dan tindakan-tindakan tegas lainnya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam tugas mereka. Nah, ini ada gagasan, tapi apakah Indonesia bisa menerapkan teori dari Georgia itu tergantung presiden tentu saja. Dia akan lebih gampang lagi kalau Kapolrinya juga mendukung, tapi kalau Kapolrinya melawan, ya susah. Jadi dalam diskusi ini kita berharap Pak Oki Seno bisa memberikan masukan-masukan bagi pemerintah untuk reformasi polisi akan seperti apa sih yang seharusnya, apakah betul potong satu generasi itu, ataukah hal yang lainnya, apakah hanya kelembagaannya yang direformasi atau hal lainnya, apakah reformasi kelembagaan akan menjamin bahwa polisi menjadi baik. Ini hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Demikian, selamat berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat rekan kita yang sangat tegas ucapannya. Jadi apa isi potongan satu durasi? Oke, tapi itu soal gaya, nggak ada yang salah ya. Oke, sekarang kita minta Jenderal Nugroho untuk memberikan pencerahan buat kita yang seperti kata driver kita tadi, ini kalau sampai ke telinga para pengambil kebijakan, telinga dan mata tentu saja, mudah-mudahan bisa menjadikan masukan-masukan yang berharga ketika mereka betul-betul bekerja untuk menyusun Polri lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, saya cintai. Jadi kalau diajak bicara reformasi Polri ini berangkat dari sudut mana kan? Karena reformasi Polri mulai dilahirkan sejak terbitnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, di sini kemudian dibuat kebijakan nasionalnya adalah reformasi di bidang instrumental, kemudian reformasi di bidang struktural, dan terakhir reformasi di bidang kultural. Dan itu berjalan sudah lebih dari 2 dekade. Tiba-tiba saat ini dengan perkembangan situasi bermacam-macam lah, tapi yang dirasakan sejak 2014 atau 15 sampai saat ini, sampai istilah-istilah yang kadang-kadang bagi para penapiran ini menyakitkan juga. Ada sebutan partai coklat. Kenapa sampai sebutan partai coklat? Jadi ada rekan saya juga, Irjen Napoleon, mengatakan bubarkan partai coklat. Bubarkan maksudnya jangan ada lagi partai coklat, ya, kembalikan kepada Polri secara utuh. Dari kalimatnya waktu di depan KPK itu, bubarkan Pamsok, selamatkan Ya. Polri. Nah, kalimat itu Jadi disambung itu, jangan dipecah gitu. Jadi seolah bubarkan polisi itu bukan seperti itu ya. Jadi istilah partai coklat harus hilang dari sebutan di kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini ya, tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat yang merasa tidak puas. Tugas polisi di seluruh dunia sama, yaitu melindungi dan melayani. Kalau di Indonesia ada mengayomi. Sebenarnya mengayomi juga bagian daripada melindungi. Ya, karena mengayomi itu biasanya dalam
lambangnya Kementerian Hukum itu mengayomi sholat, karena dalam criminal justice system ada penegak hukum ditambah mengayomi. Tapi itu cukup dengan melindungi dan melayani. Kemudian dalam tugas apa? Memelihara Kamtipmas itu mencegah jangan sampai ada terjadi kejahatan yang menimpa warga negara, dan kalau memang itu tidak bisa diatasi baru dilakukan penegakan hukum. Jadi sejak zaman dulu kalau mencari polisi yang berprestasi ini susah. Yang mudah dicari adalah reserse, karena pasti ada laporan polisi kemudian ditangani, ditangkap pelakunya, diajukan ke pengadilan, difonis. Nah itu crime clearance itu, penyelesaian perkara itu dianggap prestasi. Ya, tapi kalau Sabara patroli jalan kaki, jalan Sudirman Tamrin itu dianggap prestasi di mana? Prestasi Sabara adalah tidak ada kejahatan. Ya. Misalnya semua anggota Sabara kalau berangkat ke kantor naik bis kota dulu supaya tidak ada copet bis kota, itu aman berarti. Kalau angka copet bis kota menurun berarti Sabara berhasil. Tapi itu harus dilakukan suatu penelitian. Ya. Nah, perkembangan waktu di sini sampai tahun saat ini, ya, seolah penyelesaian perkara itu menjadi prestasi luar biasa bagi anggota Polri. Makanya terbit waktu itu ada surat edaran Kapolri tahun 2018 ya, lupa nomornya. Kemudian dibuat peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, penyidikan tindak pidana itu kalau ada laporan tidak langsung diterbitkan SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan, tapi surat perintah penyelidikan. Nah, ini juga masalah baru. Seharusnya setiap ada laporan polisi, ya, bukan Dumas. Kalau ada peristiwa diduga kejahatan atau tindak pidana, itu laporannya adalah laporan polisi. Baik berupa laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan Dumas, pengaduan itu delik aduan. Misalnya ada persinahan, ada pencurian dalam keluarga, itu pengaduan namanya. Tapi sebenarnya itu peristiwa pidana. Ya. Nah, itu langsung terbit SPDP. Setelah dibuatkan laporan polisi, terbit SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulai penyidikan. Nah, surat perintah dimulai penyidikan itu langsung dikirim ke jaksa. Jaksa sudah tahu ini ada perkara di tangan polisi. Nah, dari SPDP tadi baru dikeluarkan surat-surat perintah apa penyidikan dan sebagainya. Karena penyidik itu nanti akan dibantu oleh penyidik pembantu dan penyelidik. Jadi kalau sekarang istilahnya ada SP2 lidik, itu tidak diatur di KUHP, tidak diatur di Kitab Undang-Undang Pengacara Pidana. Nah, saya membaca bahwa peraturan Kapolri tersebut adalah untuk menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui SP2 lidik itu meningkat. Ya, jadi ini mungkin nanti bagian dari tim internal Polri kalau ingin mengevaluasi seperti ini, itu bagian daripada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pencari keadilan ini merasa puas. Kalau sekarang diterbitkan SP2 lidik, mereka bingung mengajukan pra peradilan tidak bisa. Nah, perkara ini apakah bisa dilaporkan lagi? Kemudian nanti ada pendapat lagi, wah itu nggak bisa karena udah dilaporkan polisi. Nah, ini kunci. Ya, kalau udah kunci kan susah nih. Nah, ini perlu ditinjau kembali. Nah, kemudian itu contoh dalam penegakan hukum ya. Nah, kemudian penggunaan kata-kata ahli. Ini penegakan hukum dulu ya, yang mudah berhubungan dengan saya. Alat bukti pasal 184 hukum acara pidana disebutkan ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Nah, saat KUHP itu lahir tahun 81, ya, itu keterangan ahli itu dengan keterangan saksi kan kenapa masuk dalam pasal 184? Keterangan saksi adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Tapi kalau ahli, keterangan ahli itu biasanya berkaitan dengan laboratorium forensik, kegiatan dengan mayat, visum dan sebagainya. Ya, di situ. Nah, ini berkembang. Ahli itu seolah ada ahli pidana. Jadi dalam penyidikan awal sudah ada mendatangkan pakar pidana disebut ahli pidana.
di seluruh dunia tidak ada ahli pidana. Mana ada dosen hukum pidana, seorang profesor dokter mendapat sertifikat pidana, kan nggak ada. Nah ini juga sudah mulai agak mengarah ke hal yang tidak bagus lah. Ya. Sehingga menurut saya ini pun perlu diluruskan. Jadi polisi itu harus dididik benar-benar pintar. Jangan untuk menentukan pasal supaya seseorang bisa diproses pidana dan ditahan, itu seharusnya diundang, ya, diundang seorang profesor doktor dari perguruan tinggi untuk menjadi saksi pidana. Itu nggak boleh, ya. Itu harus tegas dijelaskan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tadi harus diperbaiki. Nah, apa beda keterangan saksi dan keterangan ahli di hukum acara pidana tadi? Kalau saksi itu diperiksa oleh pemeriksa, penyidik atau penyidik pembantu. Ya. Tapi kalau ahli tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Karena ahli akan dikirimi barang bukti, kemudian berita acara, dikirim ke kantornya ahli, di sana dibuka lagi, diperiksa menurut keahliannya, dibuatkan berita acara, dikirim kembali ke penyidik. Itu harus dibedakan di situ, ya. Itu sudah mulai menurut saya banyak penyimpangan. Ya. Nah, ini salah satu penegak hukum yang kemudian harus bisa diperbaiki oleh Polri ke depan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang mengadu ke polisi itu adalah nasabahnya polisi. Jadi kalau dia menanyakan perkara saya sampai jauh mana Pak, itu harus bisa dijawab. Makanya saya katakan mengapa laporan polisi tidak masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Jadi setiap laporan polisi masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Sehingga setiap orang yang mempunyai laporan polisi, membuat laporan polisi bisa ngecek dari situ saja perkara saya sampai sejauh mana. Jadi tidak perlu pakai SP2HP harus bikin permohonan lagi, ya. Itu bagian dari reformasi kalau yang akan dilakukan oleh dalam rangka penegakan hukum. Kemudian yang dibilang pemeliharaan kamtipmas misalnya gitu, patroli jalan kaki. Masyarakat sekarang sepertinya tidak pernah ketemu polisi naik Transjakarta, ya. Masyarakat pengen bicara sama polisi, ya. Kemudian naik MRT tidak ada, ya kan? Naik LRT juga tidak ada, ya. Ya bukan hanya polisi lah, jaksa juga saya tidak ada, ya. Semuanya berkendara, sehingga kesannya hubungan polisi dengan masyarakat jauh, ya. Saya dulu waktu masih Letnan 2, ya, kalau ke kantor di Polda Metro waktu itu, saya naik bis kota, bis PPD dulu. Ya. Dari mana? Dari daerah Pramuka itu Utan Kayu Manis. 108. Nah, naik dari situ, kemudian saya mau bayar sama kondektor dilarang. Oh, jangan Pak. Kami bersyukur ada polisi, nah ini copet tidak ada yang masuk di bis kami. Ya, jadi pulang pergi naik bis di situ. Nah, ini mungkin perlu diberdayakan kembali. Ya. Kemudian misalnya patroli kendaraan, ya kan? Apakah ini sudah dibuat aturan misalnya gini? Polisi kalau patroli itu tidak hanya muter-muter saja, tapi dia punya waktu kapan sekolah itu masuk ke jam pelajaran akan dimulai. Orang berdatangan ke sekolah itu polisi sudah ada di situ, turun bicara sama menegur lah sama anak-anak kecil, orang-orang yang ada sekolah, terus hati-hati ya gitu. Nanti pada saat sekolah bubar, polisi ada di situ lagi. Ya. Jadi bukan hanya patroli muter-muter, bukan. Ya. Jadi apa ya, berjalan, bicara, kemudian komunikasi, ya menyapa. Ya. Dan seperti itu. Nah mungkin hal-hal kecil ini yang mungkin sekarang dirasakan hilang, akhirnya merasakan begitu ada sedikit kejadian yang kira-kira dilakukan oleh anggota Polri kurang berkenan, itu di masyarakat itu suaranya udah negatif terus seperti itu. Ya.
Nah, kemudian itu berkaitan tugas-tugas, masih banyak tugas kalau mau diinventarisir, tapi saya nggak bisa menginventarisir terlalu banyak. Tapi yang jelas sekarang masalah kepemimpinan. Ya. Jadi saya tahun 95 melihat bahwa ada tendensi mantan ajudan itu selalu berpikir harus jadi Kapolri. Ya. Sehingga ajudan presiden itu menjadi tempat yang kira-kira wah itu harus bisa ke situ dengan cara apapun. Ya. Tapi itu tidak sehat. Presiden, siapapun presiden harus percaya bahwa Polri itu adalah Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Jadi yang setia kepada pimpinan negara bukan hanya ajudan presiden. Siapapun jadi Kapolri itu adalah setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu presiden harus yakin. Jangan diambil dari, wah saya presiden dari Bupati Bupati Rembang misalnya. Nanti jadi Panglima Dandim Rembang. Nanti jadi Kapolres Rembang semua. Jangan. Itu nggak bagus. Ya, harus berpikir Indonesia seperti itu. Nah, saya lihat Pak Prabowo Subianto nggak melihat, saya lihat nggak seperti itu ya Presiden sekarang. Tapi itu terjadi 2015. Ya. Undang-undang menyatakan di penjelasan Kapolri itu dipilih dari perwira senior lah, tertinggi. Ya, jadi sejak tahun 2000 itu reformasi ada Pak Kapolri mulai dari ini Pak Bimantoro yang AKP pertama dulu. Kemudian ada Pak Dai Batiar di situ, ada Pak Herudin juga pernah ada, terus ada Pak Tanto, Pak Bambang Indarso, Pak Timur dan sebagainya sampai sekarang ini. Itu rata-rata menjabat ya hanya 2 tahun setengah, 3 tahun lebih sedikit. Ya. Jadi kita pengen kesempatan dipimpin oleh Kapolri yang ya mungkin punya seni kepemimpinan berbeda. Kalau dilihat otaknya AKBRI dari pertama sampai sekarang sama lah. Yang pinter sekali nonjol juga tidak ada, yang bodoh sekali juga tidak ada. Semua hampir sama. Yang berbeda di seni kepemimpinan. Jadi saya dengan junior saya yang sekarang misalnya dengan Pak Listio yang gak beda jauh. Ya. Makanya saya pesan ke depan ya mudah-mudahan jangan lagi pekerjaan ajudan seperti zaman Pak Harto dulu. Saya lihat ajudan tuh begitu selesai paling tinggi jadi Kapolri Bogor, ya kan? Nggak ada yang terlalu tinggi. Ya. Setelah kesini aja mungkin ada Pak Tanto di situ ya. Nah ini kemudian jadi suatu kompetisi yang kurang sehat menurut saya. Nah, kemudian berkaitan dengan penugasan, ya. Penugasan ini yang dulu belum tentu jelek lah. Misalnya begini, seperti sekarang kita lihat banyak yang penugasan di luar kepolisian. Ya. Apakah ini positif atau negatif itu aja. Jadi disiplin kepangkatan itu juga harus dipertahankan oleh Polri. Jadi piramida kepangkatan itu jenderal di polisi itu hanya ada satu. Kapolri dan mantan Kapolri. Itu sebenarnya harga mati, jangan sampai dirubah-rubah. Kecuali ada penghargaan khusus misalnya. Nah, sekarang pun saya lihat banyak kehormatan ya. Mungkin harus ada ya yang luar biasa, misalnya apa? Ya seorang Wakapolri memimpin tugas langsung ke Papa, kemudian ditembak mati, nah itu kenaikan pangkat luar biasa anumerta tapi. Dan ini harus dijaga. Nah, sekarang banyak yang mutasi ke luar Polri tapi naik pangkat. Gitu. Nah, apakah itu sebutannya tetap pakai jenderal tapi pakai polisi atau jenderal tapi pakai nama kementerian di situ? Nah ini juga harus ditertibkan. Jadi jangan sampai kelihatan ada polisi yang naik pangkat di luar organisasi, nanti begitu organisasi tadi selesai dikembalikan ke polisi, yang di dalam ini sudah nunggu ini banyak, kedorong-dorong lagi gitu loh. Nah, ini tidak sehat. Ya.
Kalau memang mau keluar, ya kembali ke undang-undang. Berarti alih status di situ. Ya. Jangan dipaksakan udah keluar naik pangkat di situ, yang di dalam yang kasihan. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan ya, kalau banyak diskusi, saya berharap polisi jangan sampai dipecah-pecah. Polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Ya. Ada isu-isu macam-macam lah. Katanya akan masuk ke mana? Ada masuk ke Bakam lah, ada masuk. Itu saya rasa isu-isu sesat menurut saya. Ya. Karena untuk reformasi Polri dulu aja menggunakan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Ya. Kalau polisi sekarang dirubah pakai ketentuan awal perubahan lembaga negara bukan hal yang mudah. Ya. Bagi saya mungkin pekerjaan-pekerjaan di polisi ini perlu ditingkatkan. Saya ingat waktu jabatan Kapolri pegang Pak Dai Batiar itu jabatan fungsional ditingkatkan. Jadi misalnya bintang 3. Kalau memang ingin bintang 3 banyak, ya saya sering bicara, semua Kapolda bintang 3 kan aja. 38 Kapolda bintang 3. Ya. Tapi di situ ada bintang 3 yang memang promosi, dari bintang 2 jabat situ naik bintang 3, atau bintang 3 pemantapan. Misalnya Kapolda Aceh, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda dalam Jawa kecuali Jogja sama Banten misalnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Ambon misalnya, itu bisa harus diisi orang bintang 3 yang sudah jadi bintang 3 ke situ. Kemudian ditambah misalnya Gubernur Akpol bintang 3, Kepala Penelitian Pengembangan bintang 3. Litbang Polri ini harusnya dibesarkan, karena itu menilai nanti kendaraan apa nih, rantis apa yang perlu dibeli yang bagus gitu, itu litbang di situ. Kemudian jabatan fungsional, dosen, PJ Suara, sampai bintang 3 nggak apa-apa, tapi di polisi, ya, jadi nggak perlu lagi saya mau naik bintang 2 mau bintang kemana lagi, ya di situ saja jabatan fungsional. Gaji sama, tunjangan jabatan sama, tunjangan kinerja juga sama. Apa yang mau dicari? Ya. Nah, seperti ini mungkin nanti harus bisa diciptakan ke depan sehingga tidak ada lagi keinginan untuk cari pangkat atau jabatan lagi keluar struktur Polri. Kalau keluar, kembali lagi harus taat pada undang-undang, yaitu alih status. Nah, yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini saya lihat beberapa jabatan sudah naik bintang 3, Brimob, ya kan? Terus tambah apa lagi gitu, banyak lah. Asisten utama 2 nambah kan? Ya. Propam harus bintang 3. Dan yang tugas di Propam nggak usah pindah-pindah selama dia tugas di polisi. Dia benar-benar bisa menguasai tugasnya dan tidak ada rasa sungkan kalau dia sedang bertugas, karena dia tidak perlu mikir saya harus jadi Kapolres mana, nggak usah, sama aja tugas di mana-mana sama. Ya. Kenapa Propam bintang 3? Nah, ini nanti harus bikin peraturan pemerintah untuk penjabaran undang-undang tadi, yaitu kalau ada dugaan seorang Kapolri melanggar etika profesi, ya, dia bisa bertindak dengan dinaikkan pangkat menjadi jenderal lokal, sementara menangani pelanggaran etika profesi Kapolri. Ya. Jadi tidak ragu-ragu di situ. Kenaikan pangkatnya itu kemenangan siapa? Presiden. Ya, lokal ya. Ya sama, kalau misalnya ada brigjen yang meninggal dunia, inspektur Polri ada brigjen tapi tidak ada kolonel pakai brigjen lokal, itu kembali ke pangkat lama lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan untuk kalau misalnya pimpinan Polri melanggar etika profesi ini belum ada. Nah, ini harus dibuat peraturannya untuk membentuk Propam bintang 3 sehingga Propam itu ya Kapolri pun merasa ya jenderal muda, bukan sama-sama jenderal gitu. Suatu saat bisa jadi jenderal yang sama tapi lokal gitu. Nah ini ke depan
yang satu lagi perlu ditambahkan adalah selain Dewan Kode Etik, itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri ini tidak harus menunggu sidang kode etik. Ada yang mulai sidang kode etik, kemudian sidang kode etik itu keputusan tertingginya adalah menyatakan polisi tidak layak. Nah, kalau polisi menyatakan tidak layak, diusulkan PTDH. Nah, diusulkan tidak PTDH karena tidak layak, itu harus diproses oleh komisi Dewan Kehormatan Polri. Ini mungkin harus diciptakan Dewan Kehormatan ini bisa untuk menangani perwira di tingkat Mabes Polri, brigadir dan pangkalan juga di tiap-tiap Polda. Ya. Jadi kalau misalnya gini, ada anggota tidak masuk 30 hari, nggak usah 30 hari lah, 20 hari, dia sudah korupsi waktu berapa jam kerja, tidak perlu dicari sidang kode etik, dengan daftar absen aja diusulkan ke Dewan Kehormatan, yang tidak layak langsung di PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat. Langsung. Makanya pelajaran kepropaman ini harus diberikan di awal di pendidikan. Jadi setiap anggota polisi wajib tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota polri. Jadi kalau suatu saat dia bolos 30 hari atau bolos 5 hari, nah berarti tahu PTDH itu sudah risiko yang harus dia terima. Ya. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya tulis sementara. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saja ya ke depan bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang kurang nanti masih bisa dilakukan melalui dialog, dan kalau saya jawab, kalau tidak nanti saya bahas pakai WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebetulnya ada beberapa catatan, tapi satu di antara yang menarik adalah ketika Jenderal Nugroho mengatakan yang sudah polisi itu 2 tahun, 2,5 tahun, 3 dikit gitu ya. Sekarang diatur 5 tahun. Dan tuntutan pencopotan Sigit itu selain karena masa tugas yang sudah lewat panjang, juga kinerjanya yang di bawah dia suka nggak suka, Polri sudah meluncur ke bukan cuma titik nadir ya, tapi sudah minus. Itu menurut saya. Tapi pagi tadi saya baca ada kutipan dari Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan bahwa Kapolri dilarang diganti karena kinerjanya sudah bagus. Kalau diganti maka akan merusak sistem yang sudah ada. Itu versi LBP. Oke, selamat datang Om Selamat Ginting. Teman saya keren. Kalau baca di Wikipedia, wah pinter kita Pak. Bintangnya banyak Pak, wartawan tapi bintangnya banyak. Udah kayak tentara polisi, luar biasa ya kemungkinannya. Oke, ambil napas dulu. Om Selamat, kita kasih Om Sofyan Said 15 menit pertama. Monggo. Kalau mau duluan boleh. Silakan. Napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi racikan atau rumus-rumus untuk transformasi atau reformasi kepolisian sudah komplit disampaikan oleh Jenderal Nugroho Seno. Masya Allah, itu bisa jadi catatan barangkali untuk membantu pemerintah dalam upaya melaksanakan yang direncanakan. Saya sendiri melihatnya sederhana saja. Pemerintahan itu sejak zaman dulu kala, masih namanya kerajaan apa segala macam, selalu ada pemerintahan yang dianggap bijaksana atau baik, ada pemerintahan yang lalim. Itu sejak dulu, sebelum ada sekolahan bahkan. Jadi itu terpulang kepada bagaimana mereka menerapkan kewenangannya sebagai bagian dari pemerintah terhadap rakyat dalam tata kelola negara. Itu tidak pernah berubah sebenarnya. Maka itu saya selalu mengingatkan tentang perlunya disadari oleh semua pihak bahwa
yang boleh menjadi pihak yang menangani kepentingan publik itu harus selalu orang-orang yang paham tentang syaratnya, yaitu 4 yang utama. Harus dipilih orang yang jujur. Lalu yang kejujurannya itu diketahui oleh lingkungannya, sehingga mereka tahu kalau menitipkan sesuatu misi kepada orang itu, dia akan menjaga amanat, ya, atau dengan kata lain amanah. Itu 2 aspek itu adalah aspek integritas. Tetapi juga dia harus pandai dalam komunikasi, baik juga membuat laporan dan menyampaikan laporan, karena ada aspek administrasi biasanya, ya, dan juga pendekatan-pendekatan dalam proses tugas-tugasnya itu. Dan itu orang yang baik aspek itunya, itu biasanya orang yang cerdas atau patona. Jadi 2 aspek yang terakhir itu adalah aspek intelektualitas atau kapasitas. Jadi integritas dan kapasitas ini harus dua-duanya terpenuhi. Walaupun nanti kita bisa pilih perankingannya untuk kelayakan jabatan yang lebih tinggi. Ini di dalam semua fungsi-fungsi kepemimpinan publik, dan polisi ini bagian dari itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab atau referensi masyarakat atau pihak manapun terhadap kepemimpinan atau kesuksesan pemerintah, itu yang dinilai itu presidennya. Apakah sukses atau tidak. Dan polisi ini bagian dari penegakan hukum yang nanti terkait dengan fungsi hakim. Nah, karena yang akan menentukan proses apapun yang dihasilkan polisi nanti kan ke pengadilan. Apakah nanti melalui mekanisme fungsi kejaksaan, atau kalau perdata mungkin nggak selalu ya. Itu intinya hukum atau proses pengadilan. Nah, seandainya kata polisi ini buruk, tetapi pengadilannya benar atau hakimnya benar, itu semua keburukan polisi juga bisa dikoreksi di situ. Jadi kalau kita sekarang masyarakat merasa nggak puas dengan polisi, sebenarnya ini tanda bahwa hakimnya juga nggak benar. Jadi ini nggak bisa disalahkan sepenuhnya kepada polisi. Nah, kita harus melihat 2 kaitan ini, atau mungkin nanti kalau ada jaksa juga, jaksanya juga, karena harusnya bisa dicari titik lemahnya di mana. Lebih bagus kalau masing-masing diperbaiki dan diperkuat. Nah, selain itu juga tugas masing-masing pihak itu harus bisa dicek ulang. Sekarang ini kan ada teknologi yang namanya CCTV. Setiap interogasi polisi sekarang sudah dilakukan sebenarnya, itu harus selalu dilakukan di ruangan khusus dan di CCTV. Nah, dan itu harus di-upload langsung, nggak boleh ditunda-tunda untuk nanti dimanipulasi. Karena ada kebiasaan polisi kita yang sudah diketahui umum, bahwa CCTV pun entah dimatiin atau ditukangin, gitu kan ya. Itu sudah banyak di-upload. Itu di-upload kemana? Bagaimana? Di-upload kemana? Di-upload ke sistem macam kalau ini jadi kayak cloud atau apalah. Jadi publik bisa lihat? Bisa saja, kenapa tidak? Waktu itu langsung? Oh, tidak harus langsung, tetapi intinya semua logbook pelaksanaan sistem hukum itu harus transparan, sehingga semua orang tahu siapa banditnya, gitu loh. Nanti bisa diatur sesuai dengan aturan sistem hukum dan logika, kapan atau siapa yang boleh mengakses itu. Kalau misalnya dalam proses mungkin sebaiknya tidak dibuka dulu atau segala macam, itu soal logika saja. Karena itu tadi itu aspek kecerdasan pelaksana tata negara ini harus orang-orang yang memenuhi kriteria itu. Gitu. Apalagi sekarang ini kita sebenarnya cukup senang kalau lihat di ranking polisi internasional. Sebenarnya kepolisian Indonesia ini meningkatnya cukup bagus ya. Sekarang rankingnya ke 63, walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi dibanding sebelumnya sudah banyak peningkatannya.
ternyata itu yang menjadikan aspek peningkatan itu hanya aspek jumlah polisi. Dari tadinya 180 ribuan menjadi 460 sekian ribu. Ya, itu konsekuensinya juga ada pada anggaran ya. Nah, itu bagaimanapun jumlah polisi itu juga menambah apa ya, secara relatif meningkatkan fungsi dan prestasi ya, kinerjanya. Tetapi tidak selalu pasti polisi itu bagus hanya gara-gara jumlahnya banyak. Karena banyak negara yang jumlah polisinya secara statistik atau skala gitu, perbandingan per 100.000 penduduk itu kecil, itu warga negaranya merasa puas dengan prestasi kepolisian di negaranya. Ada negara yang tingkat jumlah polisinya relatif banyak, tapi seperti Indonesia ternyata sangat dianggap tidak memuaskan. Belum lagi kalau kita dengar dari komplain masyarakat, itu polisi itu orang profesi yang paling nggak mau dideketin lah. Ternyata itu ada kaitan. Kalau mereka dekat dengan masyarakat seperti yang diharapkan oleh Pak Jenderal Gurusada tadi, mereka merasa rugi itu. Mereka siapa? Polisi-polisi itu kalau kenal banyak orang merasa rugi karena nggak bisa diduitin itu orang-orang itu nanti. Gitu loh. Di saat ada proyek atau dia kena sesuatu, dia akan nggak enak minta duit dari orang-orang itu. Gitu loh. Bayar. Ya, itu. Nah, itu mau suka nggak suka, itu faktanya masyarakat tahu. Oh, yang dibalakin itu juga masyarakat loh. Nggak, itu dimanapun, di negara manapun sama. Gitu ya. Jadi tingkat kepuasan masyarakat merasa terlindungi oleh polisi, oleh kehadiran polisi itu membedakan, dan itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, jadi lagi-lagi penting Presiden menyadari ini karena apa? Kegagalan sistem hukum itu, termasuk polisi di sini, itu nanti akan distempelkan oleh masyarakat kepada kinerja Presiden, suka atau tidak suka. Ini juga tadi saya katakan kaitannya dengan fungsi penegakan hukum secara umum, termasuk hakim dan jaksa. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus, setiap kali kasus terungkap, ada korupsi, ada apapun, pelanggaran-pelanggaran pidana, itu nanti ada kerjasama. Dan yang jadi semacam moderator atau bandar daripada sistem manipulasi hukum ini biasanya adalah lawyer. Nah, sebenarnya kalau saya melihat esensi hukum sejak zaman Mbak Hela, lawyernya nggak harus ada. Tidak harus ada. Ini malahan menyebabkan adanya muncul fungsi perantara itu. Mediator. Iya, mediator itu. Gitu ya. Walaupun memang ada debat nanti kalau yang menjadi pelaku ini ternyata dikondisikan atau intinya dituduh atau apa, nanti dia nggak ngerti hukum, bagaimana mau membelanya, ini agak repot juga memang. Tetapi kalau hakimnya benar, ya sistem jaksanya juga benar, nggak perlu ngerti hukum ini. Masyarakatnya nggak perlu ngerti hukum, gitu loh. Nah, lagi-lagi faktor dari adanya lawyer kam moderator atau bandar sistem mafia hukum ini juga harus jadi catatan juga. Jadi nggak semuanya mesti ditimpakan kepada polisi. Tetapi yang menjadi catatan saya terutama, dan saya rasa bukan cuma saya, itu sikap arogansi polisi di Indonesia ini mungkin salah satu sekarang ini yang ada di puncaknya kira-kira. Misalnya pada waktu ada upaya tuntutan agar urusan ijazah itu diurus melalui Bareskrim, itu kelihatan sekali kalau melanggar peraturan Kapolri. Tapi polisi mengatakan, Bareskrim mengatakan kalau nggak setuju dengan apa yang sudah kami hasilkan, silakan mau kemana, laporkan aja, gitu loh. Lalu tadi juga disebutkan Pak Kapolri ternyata juga nadanya seperti itu. Lalu ada lagi pimpinan di negara kita, salah satunya yang malah menjamin nggak apa-apa itu aja terus, seolah-olah dia jadi penentu negara ini semuanya. Jangan dia perdana menteri atau presiden bayangan atau gimana, saya nggak ngerti juga. Nah, ini hal-hal yang harus kita catat untuk menjadi kunci di dalam upaya transformasi. Pastikan bahwa rakyat pasti tahu
kalau merasa dilindungi, kalau merasa polisi itu sudah benar atau tidak, itu karena yang jadi korban yang terkena itu masyarakat, rakyat. Mereka akan jadi jurinya. Baik, terima kasih. Jadi kalau tarik menarik antara polisi mau di bawah kementerian dan sebagainya, kita lihat sejarahnya saja Pak. Tahun 46 keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Kalau sekarang ada polisi masukkan ke Kemendagri, nanti yang terjadi menteri TTP ini mau masuk Kapolda bisa nggak, mau masuk sekolah bisa nggak? Budaya Indonesia-nya begitu Pak. Bukan budaya Polri. Tuh. Ya, jadi kita mau kembali fokus saja. Saya tidak belain Polri, tidak mengatakan itu pertanyaan itu ya kurang pas bukan juga gini. Dulu ada pembicaraan saya waktu itu masih bintang 1 untuk melakukan sedikit kayak reformasi sedikit Pak. Jadi gini, muatan tugas yang dibebankan pada Polri oleh undang-undang yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara kamtibmas dan penegak hukum ini, ya, siapa yang membidani di polisi siapa? Apakah kalau Harkamtibmas itu kabarkam, apabila penegak hukum itu kabar eskrim, ya, kalau bilang linium yang ini kira-kira apa ya? Kita ada kabar intelkam dan sebagainya. Tapi yang otaknya di situ membidani itu siapa nggak ada. Ya. Nah, kita kalau lihat perbandingan dengan TNI, ada Mabes TNI, ya, Panglima, Langsung Pastaf Angkatan, terus ada Menhan. Menhan itu bicara tentang strategi pertahanan, strategi Polhan dan sebagainya. Itu benar-benar strategi budgetnya berapa atau anggarannya, kemudian bagaimana tentang doktrin-doktrin dibicara di situ. Jadi Mabes TNI dengan standar laut dan udara tadi itu hanya melaksanakan saja. Nah kita di polisi Pak, perencanaan semua asrena, makanya sekali diadakan Asta Marina bintang 3. Itu pekerjaan terlalu rumit. Nah dulu pernah diusulkan waktu itu, kenapa kita tidak dibikin Kementerian Keamanan Publik. Kementerian Keamanan Publik itu nanti hanya diisi, bukan atasannya Polri. Polri tetap berdiri utuh seperti saat ini. Itu yang akan mengakomodir ya, fungsi-fungsi pemerintah, pekerjaan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Kenapa ketiga ini? Karena kepolisian itu adalah masalah kaitan dengan lalu lintas kejahatan dan pelanggaran. Bea cukai lalu lintas pelanggaran barang masuk keluar Indonesia, migrasi manusia masuk keluar Indonesia. Sehingga kalau ini dari satu ada Kementerian Keuangan Dalam Negeri itu hanya pembantu presiden. Jadi kenapa itu bukan Kapolri lagi, ya? Itu langsung kementerian di sana. Nah itu membantu presiden. Sekarang Kapolri ikut rapat presiden. Ya. Nah kalau kementerian ini jarang, suatu saat yang jadi menteri sama. Mantan Kapolri atau mantan bintang bisa jadi menteri di situ. Ngapain harus jadi kementerian yang lain seperti itu? Kita kan ahlinya di bidang keamanan. Di situ, Pak. Jadi nanti di situ ada dirjen atau danjen. Polisi dulu pernah pakai nama danjen, ya. Pakai dirjen misalnya setelah Harkamtibmas dan danjen setelah Gakom, danjen strategi keamanan keselamatan lalu lintas. Ini banyak diurusin kerjaan situ. Bintang berapa danjen itu? Dirjen bisa bintang 3 nggak masalah. Ya sama dengan dirjen 3 Menhan itu di situ. Gitu. Jadi bisa mengakomodir jenderal-jenderal daripada penugasan di beberapa kementerian seperti sekarang ini. Nah ini diperkuat. Nah ini yang komunikasi dengan Polri, sehingga pembentukan seperti lembaga BNN, BNPT, KPK nggak perlu. Kembalikan polisi secara utuh. Kalau Kapolri dipilih presiden, Pak Kapolri sanggup nggak menanggung korupsi? 1 tahun sanggup Pak. Kalau nggak sanggup ganti lagi, pensiun dini, nggak ada masalah. Nah, presiden harus tegas di situ. Makanya Kapolri dari dulu diambilnya masih ada usia 2 tahun. Pak Petrodi itu dulu Kapolri nggak sampai 2 tahun selesai, nggak ada masalah. Ya, Pak Rusdiaja juga, Pak Rusdiaja sama, nggak sampai setahun. Ya, jadi siapapun bisa jadi Kapolri, seni kepemimpinan itu yang kita ambil. Gitu. Kalau yang pintar-pintar anggotanya banyak, yang lebih pintar juga banyak di situ. Ya, jadi sekali lagi bukan saya belain
Polri itu kenapa masuk kementerian? Ya dulu dari Kemendagri KKN pindah berdiri sendiri, ya terjadi seperti sekarang ini. Menurut saya pengawasan. Nah, Propam tadi saya katakan Pak, Propam itu dibesarkan benar-benar jadi Propam secara utuh. Mohon maaf, saya pernah di Propam. Kalau Propam masih dibagi propos, ada Pamina, ada Waprop, ini sama dengan sebelum Propam sekarang ini. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu sebelum ada reformasi, kalau polisi salah itu Pak, itu harus menyelesaikan satu di bagian propos, udah selesai geser lagi ke bagian Irmasum Irjen, udah selesai baru ke Pamsan. Capek 3 ini bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, udah selesai. Nah, sekarang baik Propam. Nah, kita sudah studi banding Amerika. Kalau ada tembak-menembak dengan masyarakat dengan polisi di jalan, begitu Propam turun, semua senjata polisi yang di TKP disita oleh Propam, langsung rekonstruksi. Bukan berarti polisi salah, bukan polisi betul, tapi yang menginvestigasi adalah Propam. Nah, makanya saya usulkan ke depan Propam jangan pindah-pindah dari mulai pangkat yang mulai pangkat pertama sampai pensiun di situ. Nah, mungkin suatu saat di Propam mau jadi Kapolri bisa juga sampai ditambah di situ. Jadi ini untuk perbaikan Polri ke depan. Ya kan? Itu yang kaitan dengan organisasi. Jadi sekali lagi kalau masuk kementerian nanti terjadi titipan-titipan itu apa, ini ada kasus hari ini ya, tolong titip ini Mas, titip ini, titipan banyak. Yang nggak ada cuma titipan sepeda motor, titipan mobil juga ya. Terus satu lagi tadi Mas, kaitan dengan moralitas polisi. Nah, moralitas polisi itu begini. Jadi makanya dengan situasi sekarang itu beberapa peraturan Kapolri itu perlu disempurnakan, dievaluasi Pak. Contoh nih, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dievaluasi lagi Mas. Dulu waktu tahun 97 itu akan dibikin peraturan penanganan unjuk rasa boleh menggunakan peluru tajam tembakan pantul rekoset. Saya waktu itu masih letnan kolonel ya Pak Kapolres. Saya tanya, izin tanya Jenderal, konsep yang dibikin ini menganut polisi Israel atau Korea Selatan? Saya tahu Korea Selatan, oke. Selatan. Ya. Ini Israel. Kaget saya. Habis itu saya nggak nanya lagi dan nggak jangkut. Dan saya tidak pernah melaksanakan perintah itu. 98 siapa yang perintahkan boleh nembak mahasiswa unjuk rasa? Ada Panglima beliau gitu. Saya Kapolres, masukkan peluru ke gudang. Kalau mau dicopot saya. Ini anak manusia kok ditembak-tembak buat apa? Masukkan gudang, kunci kasihkan saya. Dan saya sampai bisa berhenti pensiun Pak Kapolri, bukan saya dipecat tentang kolonel Kapolres karena berbeda pendapat dengan Panglima ABRI. Namanya Wiranto gitu. Hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh polisi-polisi yang masih muda yang memimpin tadi. Sudah lulus FIM, jangan dibiasakan lagi siapa. Kalau itu kira-kira perintah bertentangan dengan aturan, ya mohon izin Pak, belum bisa kami laksanakan. Pelajaran berbeda pendapat dengan pimpinan itu sudah diajarkan di pendidikan pada saat baris berbaris. Coba kalau baris berbaris Pak, komandan baris berbaris ngomong, maju jalan, di depan ada mobil nggak berhenti kan? Apakah terus jalan? Berhenti Pak, itu perintah salah. Nah itu udah diajarkan. Jadi kelihatannya pelajaran baris berbaris ini hanya baris lencang kiri, lencang kanan, hormat, bukan Pak. Itu belajar bagaimana kalau perintah atasan salah tidak dilaksanakan di situ. Ya. Banyak teorinya Pak seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau kembali pada manusianya, saya rasa polisi yang baik. Benar. Menurut saya kalau itu masih lebih banyak daripada yang polisi yang tidak baik. Jadi baik polisi sama bad cop sama good cop ini masih banyak good copnya lah menurut saya itu aja. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Dr. Rahmat Ginting, sehat-sehat dokter ya. Alhamdulillah. Saya sengaja mengulang-ulang doktornya karena S3, saya S1-nya terpilek-pilek. Dr. Slamet Ginting, kita mohon berkenan bicara seputar perspektif eksternal dinamika politik di balik wajah Polri hari ini. Nah, ini
lebih pada membumi ketimbang tadi Jenderal Umroh dan Bang Sofyan Said yang lebih pada ke praktik-praktik teori-teori undang-undang dan sebagainya. Lalu ada analisis hubungan Polri dengan kekuasaan eksekutif dan oligarki. Ini tema panas juga. Gagasan soal reposisi Polri, alat kekuasaan, dari alat kekuasaan menjadi penegak keadilan rakyat. Nah ini saya kira topik panas nih. Nanti bisa teman-teman YouTuber dipangkas untuk dinaikkan sendiri. Monggo silakan. Kita pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang terhormat dan punya semangat tinggi. Jadi tema yang mesti saya bawakan ya baru saya dengar. Mereka dikasih Boleh keluar itu. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi karena bicara kepolisian, saya juga ikut Mas Yusuf pakai topi copet gitu ya. Jadi kan seperti kalau di dunia kriminal adu pintar antara polisi dengan copet. Biasanya copet itu lebih pintar gitu ya. Barangkali kita bicara di sini copet ilmu pengetahuan. Gitu. Nah teman-teman, saya coba membandingkan kepolisian kita dengan kepolisian negara-negara lain terlebih dahulu supaya kita juga paham posisi polisi kita ada di mana sih dibanding dengan polisi lain. Kalau saya cenderung tidak sepakat polisi ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Saya lebih condong polisi itu ke Kementerian Hukum karena paketnya di penegak hukum. Jadi harus satu paket juga tuh dengan kejaksaan dan kehakiman. Tadi sudah dikemukakan. Kira-kira begini, ketika Polsek atau Polres menangani sebuah perkara, supaya tidak bolak-balik dari Kejaksaan Agung P29, P19, P21, maka harus disupervisi dulu. Dia harus disupervisi oleh Kejaksaan Negeri. Nah, begitu ditangani Polda, harus disupervisi oleh Kejaksaan Tinggi. Begitu tingkat Barreskrim, Mabes Polri, harus oleh Kejaksaan Agung. Jadi perkaranya cepat gitu, jangan semau-maunya mereka tangani sendiri, menyelesaikan sendiri. Ini satu rumpun sebenarnya penegakan hukum. Nah kita sebenarnya pernah mencoba semuanya, kepolisian, baik itu di Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan, bahkan kehakiman. Karena itu idealnya setelah sekian tahun, termasuk di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, itu bisa dibagi. Misalnya BRIMOB. BRIMOB kan paramiliter. Maka itu bisa di bawah Kementerian Pertahanan, harus ditambah Kementerian Pertahanan Keamanan. Bukan paketan. Pertahanan keamanan itu satu paket, satu nafas. Nah, kemudian polisi konvensionalnya di bawah Kementerian Hukum. Nah, kalau di bawah usulan dibuat Kementerian Keamanan, nah itu bias. Karena polisi itu adalah keamanan, ketertiban masyarakat atau keamanan publik. Kalau mau harus pakai keamanan publik, tidak boleh berhenti Kementerian Keamanan, enggak. Harus keamanan publik atau keamanan ketertiban masyarakat. Karena yang namanya keamanan itu luas. Ada keamanan individu seperti kita di rumah untuk menjaga keamanan, pintu gerbang kita digembok gitu. Keamanan kelompok atau publik itu kepolisian lewat Babin Kamtibmas. Nah itu kan artinya dia bekerja sama dengan masyarakat. Karena Kamtibmas harusnya cara membuat organisasinya harus lebih banyak polisi patroli.
yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi polisi patroli, gimana polisi patrolinya? Misalnya dia lihat kemarin, saya kebetulan baru saja tanggal 5 Oktober kemarin habis pulang dari TNI, sore-sore mau pulang ke rumah di Cipayung, di dekat Polsek Cipayung, 400 meter dari Polsek Cipayung, Jalan Mabes Hankam Raya, begitu mau belok bambu apus, kaca mobil saya ditimbuk pecah tuh. Nah, udah, karena saya bawa istri bawa anak, udahlah pulang aja dulu. Soalnya udah ke beberapa kali juga nih kok mobil saya aneh-aneh juga nih. Beberapa kali. Beberapa kali. Nah, jadi saya laporlah besoknya ke Polsek Cipayung terus diantar sama mereka. Titiknya mana di sini? Dan heran kan, 400 meter dari Polsek Cipayung itu nggak ada CCTV. Susah kan? Nah makanya menurut saya harusnya lebih banyak polisi patroli, keamanan ketertiban masyarakatnya itu harus ada daripada dia mainnya di atas lebih banyak. Jadi keamanan yang bukan urusan dia diambil alih. Misalnya jabatan Kaba Intelkam misalnya, Bintang 3. itu harusnya kam yang mana? Kamtibmas. Jadi kalau bicara kepolisian harus kita kejar kamnya Kamtibmas. Yang namanya Dewan Keamanan PBB isinya militer. Jadi yang namanya Dewan Keamanan Nasional di semua negara ya militer, bukan kepolisian. Jadi harus dipahami yang namanya militer itu dia bertugas untuk keamanan nasional dan keamanan negara. Makanya keliru, saya termasuk sunyi pada waktu pembagian tugas pertahanan buat militer, keamanan buat kepolisian itu salah kaprah. Jadi di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah di situ di pasal 30 ayat 4 barulah ada kepolisian. Di undang-undang yang asli nggak ada tuh kepolisian, nggak ada. Hanya disebutkan alat negara. Memang alat negara. Nah teman-teman, kemarin ada usulannya itu tadi, misalnya polisi di tempat dibubarkan, nama kata polisi nggak ada, kemudian masuk ke dalam Kementerian Keamanan. Saya nggak setuju dengan ide itu. Polisi tetap harus polisi, tapi harus ada layer di atasnya, yaitu kementerian. Karena di dalam teori kekuasaan Pion Berlin itu jelas, lembaga-lembaga yang bersenjata itu harus ada watchdog-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pengontrolnya, baik militer maupun kepolisian. Nah, militer kita kan betul-betul di atasnya pemegang semuanya administrasi, anggaran, Kementerian Pertahanan. Kepolisian nggak, langsung Kapolri bisa minta ke Menteri Keuangan. Nah ini makanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Wapang gayanya aja bintang 4, tapi nggak punya duit, nggak megang duit. Hanya kuasa pemegang anggaran, bukan pemegang anggaran. Beda dengan Kapolri, dia pemegang anggaran. Nah selama hubungan ketatanegaraan ini tidak seimbang, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Beda anggaran polisi dengan Kementerian Pertahanan nggak terlalu jauh, tapi Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU 5. Nah, karena itu bicara sisa kamarata tadi, maka BRIMOB yang paramiliter masuknya itu tadi Kementerian Hankam, polisi konvensional Kementerian Hukum. Nah, seperti itu.
Itu lebih logis. Kenapa? Karena itu tadi tugas polisi adalah memelihara Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dengan mengayomi, melindungi, melayani. Jadi mengayomi, melindungi, melayani itu harusnya lebih menonjol di dalam strukturnya. Ini kan tidak. Nah, dia masuk semua. Seperti misalnya dibentuklah Korps baru, Korps Pemberantasan Korupsi. Namanya korupsi di seluruh dunia itu ya kejaksaan, bukan kepolisian. Iya, jadi mengapa ada dibentuk KPK? Karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan. Ya kalau kita mau, itu kan lembaga ad hoc, tapi lembaga ad hoc sejak dari Megawati, artinya kan sejak tahun 2002 atau 2003 sampai sekarang, udah berapa tahun? Kok ad hoc jadi definitif? Nah, harusnya bisa KPK dibubarkan, itu betul-betul diserahkan kejaksaan, harus ada betul-betul penilaian terhadap jaksa agung, nggak boleh main-main seperti kasus nangkep Silvester aja nggak bisa, gitu kan? Pecat kalau sekarang. Jadi nggak main-main, polisinya nggak main-main, kejaksaan juga nggak main-main. Kalau dia sendiri tidak disupervisi oleh kejaksaan, nanti main-main terus. Perkara sampai sekian nama, akhirnya bisa dianggap sudah kadaluarsa. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ke perbandingan atau bagaimana konstitusi kita jelas secara eksplisit menegaskan mandat Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi teman-teman begitu bicara polisi langsung ingatkan aja bicara keamanan ketertiban masyarakat, langsung disambung. Jadi jangan Kamtibmas gitu. Menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat diatur ya, pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, pasal 13 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, dalam kerangka konstitusional tersebut maka dalam prakteknya polisi harus konsentrasi di dalam tugas-tugas yang terkait dengan Kamtibmas penegakan hukum. Nah, tapi dalam praktek yang berkembang, institusi ini memainkan peran sangat luas, bahkan dominan sekali, dari mulai memonopoli penegakan hukum. Dia selesaikan sendiri, diabaikanlah kejaksaan, diabaikanlah kehakiman. Contoh dalam kasus dugaan ijazah palsu, kan nggak bisa harusnya polisi yang memutuskan. Itu domainnya adalah tata usaha negara, karena produk administrasi negara. Celakanya di dalam produk administrasi negara tuh ada masanya adalah 3 bulan 90 hari. Nah, sementara ijazah ini kan sudah sejak berapa tahun yang lalu kan, artinya sejak 2005 ya kan, udah lama sekali. Nah juga soal kontraterorisme, penanganan kejahatan siber hingga urusan imigrasi, bea cukai, keuangan, pemberontakan bersenjata, separatisme, semua dipegang polisi. Ini aneh, makanya betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia ini udah bablas betul. Nah, makanya pasca reformasi yang menempatkan polisi langsung di bawah presiden, kuncinya ada di situ. Saya nggak setuju dengan Prof. Mahfud MD ketika menjadi Menko Polkam, Menko Polhukam, didatangi beberapa mantan purnawirawan Polri, dia mengatakan udah bener posisi Polri di bawah presiden. Keliru nih Mahfud, keliru Pak Mahfud, mohon maaf Pak Mahfud. Justru salah satu akar masalahnya di situ. Jadi dia merasa superior, merasa
ada arogan. Ini kan sama mengingatkan kita pada peristiwa Menhankam Pangap. Itu nggak boleh yang namanya Menhankam itu militer aktif, nggak boleh. Silahkan dari militer, tapi paling tidak 5-7 tahun sudah pensiun. Nah di Amerika ada tuh ketentuannya, sudah 7 tahun baru boleh jadi menhan yang militer. Tapi sipil juga bisa. Sipil bisa gitu loh. Ya memang ini Kementerian Sipil kan gitu. Nah jadi dulu nggak boleh. Kekeliruannya eranya Pak Harto, kecuali di ujung masa pemerintahannya Udah dipisah. itu bisa, tapi kembali lagi pada waktu Wiranto Menhankam Pangap lagi. Jadi merasa hebat banget nih Wiranto. Sama dengan sekarang Listio atau Kapolri pasca reformasi merasa atasannya presiden. Lo nggak penting kan, kira-kira yang lain gitu. Merasa hebat. Jadi betul-betul harus ada yang mengawasi sehingga di dalam beberapa momen terjadi misalnya konflik antara Gatot Nurmantio dengan Priamijat Triakudu, Menhan waktu itu. Karena apa yang dimaui Gatot tidak disetujui, apa yang diinginkan Priamijat juga tidak dilaksanakan oleh Gatot. Misalnya Priamijat ingin latihan perang dengan Tiongkok, Gatot nggak mau keluarkan satu prajurit pun, ya kan nggak bisa. Jadi betul-betul memang harus ada kontrol, kalau nggak bahaya. Nah, jadi desain ini, desain Polri yang sekarang itu bertolak belakang dengan prinsip civilian oversight dalam negara demokrasi modern. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ada David Pierre Berlin itu mengemukakan bahwa institusi koersif yang langsung dibawa ke kepala negara tanpa filter sipil akan memiliki potensi besar terhadap hegemoni kekuasaan sekaligus lemahnya akuntabilitas demokrasi. Ini betul-betul harus diawasi. Gak bisa nih kalau bilang ini benar, justru Pak Mahfud, sorry, salah satu akar masalahnya adalah ketika Kapolri berada langsung di bawah presiden. Saya terus terang agak khawatir nih kalau Pak Mahfud nanti menjadi kepala komite reformasi mengamini ini lagi. Kayaknya saya akan berteriak-teriak terus nih. Karena itu salah Pak Mahfud, saya bilang. Nah, demikian juga ada Cohen itu juga menekankan bahwa demokrasi baru seringkali menghadapi civil dependency of coercive institution. Jadi ketergantungan sipil terhadap lembaga bersenjata yang akhirnya melemahkan kontrol sipil tersendiri. Memang betul dalam demokrasi policing yang dikumandangkan Jenderal Tito Karnavian dan Prof. Iki Hermawan Sulistyo, dosen saya berbeda pendapat memang itu. Sipil tapi sipil bersenjata beda dong. Kalau mau ya sipil betul-betul. Makanya saya nggak setuju kepangkatan polisi ada kata jenderal, nggak boleh. Pangkatnya inspektur atau kepangkatan PNS, ya kan? Ahli Madya muda begitu gitu, pembina muda, pembina Madya, pembina utama. Jadi jangan dipanggil jenderal, begitu dipanggil jenderal, udah merasa militeristik muncul. Ini militer ini makhluk yang berbeda, makanya perlu pendidikan yang lama. Nah, karakter polisi kita memang. Jadi saya kemarin juga menjawab pernyataan Komjen Bibi Widayadi yang mengatakan polisi lebih tua daripada tentara. Saya bilang ya ampun, ini jenderal gimana sih? Padahal sebelum ada TNI itu kan ada peta pembela tanah air, ada tentara Kengil, dan BKR itu 22 Agustus 1945 sebelum kemudian diresmikan jadi TNI 5 Oktober 1945. Sementara polisi kan 1 Juli 1945. Kok lupa sih? Gitu loh.
dan itu disebarkan ke semua waktu gitu ya, grup-grup WhatsApp. Nah, ini yang harus dipahami, memang lucu, tidak mau tidak mau digabungkan dengan militer, tapi dia lebih militeristik. Makanya saya bilang nggak boleh tuh pangkatnya jenderal, nggak boleh panggilannya di itu dan itu kan komandan, nggak boleh, harus kepala. Kalau komandan itu adalah pemimpin yang memiliki hak diskresi, artinya di luar hukum. Contoh, di dalam sebuah pertempuran, komandan ini nggak perlu dia lapor ke atasan untuk ngambil tindakan, dia bisa ambil sendiri di medan tempur. Mati atau dibunuh ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh di kepolisian panggil dan, kecuali BRIMOB, oke. Makanya harus dibawa Kementerian Hankam. Nggak apa-apa dia ada Brigjen BRIMOB gitu, Irjen BRIMOB, Komjen BRIMOB, nggak apa-apa. Tapi Anda bukan di kepolisian konvensional. Nah, dalam konsep democratic policing itu menegaskan bahwa kepolisian demokratis harus bersifat satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Jadi polisi itu bukan alat pemerintah. Makanya bagi saya juga keliru kalau ada rapat kabinet mengundang Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Itu rapat kabinet nggak boleh, rapat negara boleh. Jadi rapat kabinet sekretarisnya sekretaris kabinet. Kalau rapat negara sekretarisnya sekretaris negara, harus dibedakan. Rapat militer sekretarisnya sekretaris militer, kan harus ada. Jadi nggak boleh tuh hadir di dalam rapat kabinet, dia bukan anggota kabinet. Nah, konsep polisi masuk di dalam ABRI itu juga bukan di eranya Presiden Soeharto, di eranya Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 1959. Jadi tahun 1960 konsep dan ada TAP MPR-nya, kepolisian dan tentara menjadi satu di dalam angkatan bersenjata. Dan menurut Presiden Soekarno waktu itu, itulah yang paling tepat situasinya, di mana kita sedang menghadapi pergolakan, pemberontakan, dan juga menghadapi yang namanya perebutan Irian Barat. Makanya tahun 61 dikumandangkan Trikora itu, disitulah polisi dan mereka bersama dengan militer ikut terlibat dalam menumpas pergolakan. Apalagi sejarah polisi kita itu diawali dengan polisi istimewa yang kemudian namanya menjadi mobil brigade dan brigade mobil itu. Jadi memang polisi kita beda dengan polisi negara-negara barat atau negara komunis. Jadi lucu bagi saya kalau misalnya LSM atau kelompok koalisi sipil keamanan cara berpikirnya barat. Saya bilang Anda nggak ngerti tentang sejarah berdirinya bangsa ini, termasuk sejarah berdirinya lembaga-lembaga di kita, itu berbeda. Siap, saya kira itu sebagai pendahuluan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Demikian, terima kasih teman-teman. Kita buka sesi, tapi sebelum pertanyaan dari floor, saya mau kasih lemparan pemantik. Begini misalnya, saya kirim ke tadi. Ini ada ceramah lama Habib Rizik Sihab, itu tahun 2011 ya. Ada 10 reformasi Polri versi Habib Rizik. Satu, soal kamar-kamar tadi nih, tadi kan Dr. Bambang ini kan ini mesti kemari, ini mesti kemari, walaupun nanti akan begini begono gitu ya. Ini versi HRS. BRIMOB, Polri dan Densus
masuk ke TNI karena pasukan tempur. Nah, tadi Brimob sudah masuk ke hakannya. Reserse Polri masuk ke Kementerian Hukum seperti FBI di Amerika karena urusan penyidikan. 3, Intel Polri masuk ke BIN karena urusan intelijen. Polantas Polri masuk ke Dishub, ya. Jadi disebar ke kepala kementerian doang. Lalu ada Rutan Polri, ya, saya ngalamin juga ini Rutan Barreskrim masuk ke Kejaksaan. Sisanya jadi security di hotel, perusahaan, pabrik, perkampungan dan lain-lain. Mabes Polri, ini tadi yang Bapak belum sepakat, jadi Kementerian Keamanan yang mengatur security dan hansip seluruh Indonesia. Polda jadi kantor pusat security, Polres jadi cabang dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang selaras, ada irisan tadi soal Brimob dan sebagainya. Karena memang Brimob yang berwatak militeris itu memang dahsyat sekali. Kalau untuk menghindari kata biadab sekali, ya kita bisa dengan gampang melihat video yang berseliweran, terutama setelah demo 21-22 Mei 2019-14 Bawaslu itu dahsyat. Dan kemarin diulang lagi ketika 18 Agustus kemarin saya dan teman-teman yang jaket kaos yang dipakai Madul itu amnesti abolisi itu Kapolda dan Kapolda itu kita ada di akhir acara ada 5-6 anak muda tampil ke panggung, dia bercerita kebiadaban polisi khususnya Brimob pada peristiwa Bawaslu itu. Padahal 2 di antaranya adalah satpam salinan yang diangkut juga gara-gara dia menuangkan air mineral ke mata demonstran. Itu diangkut dan sepanjang perjalanan sampai ke Polda habis dia diinjak-injak, disiksa segala macam. Dasar itu berbulan-bulan mengalami setiap hal seperti itu. Nah, dengan watak-watak seperti ini kan sehingga polisi itu menjadi common enemy. Di sisi kebebasan berpendapat segala macam dia common enemy, di sisi pelayanan hukum segala macam, sampai istilah yang sangat masyhur hilang ayam lapor polisi jadi hilang kambing, ya dan seterusnya. Racikan Berita